sekalian, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang perkiraan rasio, yaitu topik memperkirakan total. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya Angelina Giriani Manturi. Saya Antonia Verena Kartana Eroju. Saya Cindy Judang. Dan saya Ibrahim Gemari. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kepada pemateri pertama saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi dari perkiraan rasio atau rasio estimator. Perkiraan rasio atau rasio estimator adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan total populasi dengan menggunakan informasi tentang rasio dari dua variabel dalam sampel yang diambil secara acak dari populasi. Misalnya, jika kita ingin memperkirakan total nilai suatu variabel dalam populasi, kita bisa mengambil sampel acak dari populasi dengan mengukur dua variabel. Misalkan variabel yang diambil yaitu variabel X dan Y, maka rasionya sama dengan Y per X. Yang kedua, cara memperkirakan total. Rumus cara memperkirakan total, TY topi sama dengan sigma I 1 sampai N YI dibagi sigma I 1 sampai N XI dikali TX sama dengan RTX, di mana R adalah rasio. Varians TY topi sama dengan TX topi kuadrat dikali S kuadrat R, di mana S kuadrat R adalah varians dari rasio. Varians dari TY topi sama dengan TX topi di kuadrat. Kita masukkan varians dari rasio. Jadi N besar dikurang N kecil dibagi N dikali N besar dikali 1 per mu X kuadrat dikali sigma I 1 sampai N YI kurang RXI dikuadratkan dibagi N kurang 1. Yang berikutnya adalah kesalahan sampling. KS sama dengan B sama dengan 2 dikali akar varians dari TY topi. Jadi kita masukkan rumus hasilnya di atas, maka diperoleh 2 dikali akar dari TX di kuadrat dikali N besar kurang N kecil per N kali N besar dikali 1 per mu X kuadrat dikali sigma I sama dengan 1 sampai N YI kurang RXI di kuadrat per N kurang 1. Jadi baik, selanjutnya kita akan masuk pada contoh soal. Bisa dilihat pada halaman 195 di buku. Untuk bunyi soalnya itu, untuk memperkirakan jumlah kadar gula yang dikandung jeruk dalam satu truk dipergunakan metode perkiraan rasio. Untuk itu diteliti 10 buah dengan jalan menimbang jeruk dan memerasnya untuk mengetahui kadar gula yang dikandung. Jumlah berat jeruk dalam truk tersebut setelah dibongkar dan ditimbang seberat 1.800 unit. Berdasarkan data berikut, buat perkiraan interval jumlah kadar gula atau TY dipergunakan tingkat keyakinan 95% dan hitung kesalahan sampling. Untuk datanya bisa dilihat pada papan. Di sini sudah ditulis, di mana untuk sigma Y-nya itu 0,246 dan sigma XI-nya itu 4,35. Selanjutnya kita masuk pada penyelesaian. Pertama diketahui untuk N-nya berdasarkan soal itu 10, untuk TX-nya itu 1.800, untuk sigma Y-nya tadi berdasarkan tabel itu 0,246 dan sigma XI-nya itu 4,35. Yang ditanyakannya itu perkiraan interval jumlah kadar gula atau TY dan kesalahan samplingnya. Nah, yang pertama kita akan mencari T topi, di mana T topi itu didapat dari R dikalikan dengan TX. Nah, R itu merupakan sigma YI dibagi dengan sigma XI dikalikan dengan TX. Sigma YI tadi itu 0,246 dan sigma XI itu 4,35. Jadi 0,246 dibagi dengan 4,35 dikalikan dengan TX yaitu 1.800 dan akan diperoleh 101,79 unit. Selanjutnya kita akan menghitung varians dari TY topi. Untuk menghitung varians ini UX-nya itu diganti dengan X bar, di mana X bar itu kita peroleh dengan 1 per N dikalikan dengan sigma XI. Nah, jadi 1 per 10 dikalikan dengan sigma XI dari 4,35 dan akan diperoleh 0,435. Rumus untuk mencari varians itu sendiri itu TX dikuadratkan dikalikan dengan N besar kurang N kecil dibagi dengan N kecil kali dengan N besar dikali dengan 1 per UX kuadrat dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 hingga N YI kurang RXI dikuadratkan dibagi dengan N kurang 1. Nah, karena berdasarkan soal untuk N besarnya itu tidak diketahui, sehingga faktor koreksiannya untuk N kurang N per N kali N ini tidak dipergunakan atau bisa diabaikan. Dan nilai yang uni UX kuadrat tadi ini kita bisa ganti dengan X bar, sehingga kita akan peroleh untuk rumus variasinya itu N
varians dari TY topi itu sama dengan TX kuadrat dikalikan dengan 1 per N dikalikan dengan 1 per X bar dikuadratkan dikalikan dengan sigma I sama dengan 1 per N YI kurang RXI dikuadratkan bagi dengan N kuadrat 1. Nah, untuk memperoleh nilai dari sigma YI kurang RXI dikuadratkan ini, kita bisa dapat dengan cara sigma YI dikuadratkan ditambah dengan R kuadrat kali sigma XI kuadrat dikurang dengan 2R sigma XI YI, di mana untuk R-nya itu diperoleh dari sigma YI bagi dengan sigma XI sama dengan 0,246 dibagi 4,35 sama dengan 0,0566. Selanjutnya kita akan mencari untuk sigma YI kuadrat, sigma XI kuadrat, dan sigma XI dikali dengan YI. Nah, untuk sigma YI kuadrat itu kita peroleh 0,021 dikuadratkan ditambah dengan 0,033 dikuadratkan hingga seterusnya hingga 0,025 dikuadratkan. Nanti kita akan peroleh 0,006224. Sigma XI kuadrat itu kita akan peroleh 0,4 dikuadratkan ditambah dengan 0,48 dikuadratkan ditambah dengan seterusnya hingga 0,44 dikuadratkan. Itu nanti kita akan hasilnya itu 1,9035. Sigma XI YI kita akan peroleh 0,21 dikali dengan 0,4 hingga seterusnya 0,025 dikali dengan 0,44 dan kita akan peroleh 0,10839 dan di mana X barnya itu 0,435. Selanjutnya kita akan masukkan pada rumus untuk memperoleh sigma I sama dengan 1 per 10 YI kurang RXI dikuadratkan. Kita masukkan nilai-nilainya dan kita akan peroleh nilainya itu 0,000052285. Selanjutnya kita akan mencari nilai varians dari TY topi. Jadi kita masukkan berdasarkan rumus sebelumnya itu kita masukkan nilai TX-nya itu 1800 dikuadratkan dikalikan dengan 1 per 10 dikalikan dengan 1 per 0,435 dikuadratkan dikalikan dengan 0,000052285 dibagi dengan 9 dan kita akan peroleh 9,94721. Selanjutnya kita akan mencarikan nilai dari B atau kesalahan sampingnya diperoleh dari 2 dikalikan dengan akar dari varians TY topi kuadrat. Itu diperoleh 2 dikalikan dengan akar dari nilai varians tadi yaitu 9,94721 di mana hasil akarnya itu 3,15392 dikalikan dengan 2 dan yang akan diperoleh kesalahan sampingnya itu 6,308. Sehingga perkiraan tunggal jumlah buat kadar gula sebesar 101,79 unit dengan kesalahan samping 6,308 unit. Selanjutnya kita akan menentukan perkiraan interval dari TY, di mana perkiraan interval TY itu adalah TY topi dikurangkan dengan kesalahan sampingnya kurang dari TY topi ditambah dengan kesalahan sampingnya. Nah, untuk nilai batas bawahnya itu 101,79 dikurang dengan 6,308 itu kita akan peroleh 95,482 unit. Untuk nilai batas atasnya itu 101,79 ditambah dengan 6,308 itu sama dengan 108,098 unit. Jadi dengan tingkat keyakinan sebesar 95% diharapkan interval antara 95,482 unit sampai dengan 108,098 unit akan membuat jumlah berat kadar gula yang sebenarnya dan kesalahan samping sebesar 6,308 unit. Baik, selanjutnya teman-teman, kita akan masuk pada bagian tentuan besarnya sampel. Jadi, perlu disebutkan di sini bahwa banyaknya informasi yang terkandung dalam satu sampel yang diteliti sangat bergantung pada tingkat varian atau heterogenitas dari populasi dari mana sampel tersebut dipilih atau banyaknya elemen sampel yang disebut sample size yaitu N. Kemudian, apabila rancangan sampling atau sampling desainnya sudah dipilih, besarnya nilai N harus ditentukan, yaitu banyaknya elemen sampel yang harus diteliti. Jadi pada sebab ini, kita akan menentukan nilai N yang digunakan untuk membuat perkiraan parameter R, TY, atau μY dengan menggunakan sampling acak sederhana dan kesalahan sampling yang ditolerir G dan perkiraan rasio atau rasio estimator. Seperti sebelumnya, untuk menentukan N besarnya tingkat keyakinan yaitu 1 dikurang alfa itu sama dengan 0,95. Teman-teman bisa lihat pada tabel Z, yaitu kita mendapatkan Z alfa per 2 nya itu sama dengan Z 0,025 sama dengan 1,96 sama dengan 2. Karena P nya sudah diketahui, maka diperoleh persamaan 2 sigma R sama dengan D. Maka simpangan sama dengan akar pangkat dari varian R sama dengan perkiraan simpangan baku R, di mana simpangan tersebut sama dengan perkiraan dari sigma R. Kemudian untuk varian R itu sama dengan N dikurang N kecil per N dikali N besar dikali 1 per mu X kuadrat.
dikali sigma I sama dengan 1 sampai N dikali YI per RXI kuadrat per N dikurang 1. Kemudian jika variansnya itu sama dengan 1 per N dikurang 1 dikali sigma YI dikurang RXI pangkat 2 itu sebagai perkiraan dari sigma kuadratnya, maka varians R-nya itu sama dengan N dikurang N kecil per N kecil dikali N dikali 1 per mu X kuadrat dikali dari varians tersebut. Kemudian apabila variansnya itu diganti dengan sigma kuadrat, kita peroleh sigma kuadrat rasionya itu sama dengan 2 dikali sigma R sama dengan D. Kemudian untuk 2 dikali sigma R-nya itu sama dengan 2 dikali, kan tadi B-nya sudah dapat, maka kita masukkan langsung, yaitu akar pangkat dari N dikurang N per N dikali N dikali 1 per mu X kuadrat dikali sigma kuadrat sama dengan B. Kita mendapatkan hasilnya sama dengan 4 dikali N dikurang N kecil per N dikali N besar dikali 1 per mu X kuadrat dikali sigma kuadrat sama dengan B kuadrat. Kemudian didapatkan hasilnya itu N dikurang N per N dikali N dikali sigma kuadrat sama dengan B kuadrat dikali mu X kuadrat per 4. Itu kita namakan B. Maka kita mendapatkan hasilnya itu N dikali sigma kuadrat dikurang N dikali sigma kuadrat sama dengan N dikali N besar dikali D. Maka N dikali sigma kuadrat sama dengan N dikali N besar dikali D ditambah N dikali sigma kuadrat sama dengan N dikali D tambah sigma kuadrat. Jadi hasilnya itu sama dengan N sama dengan N dikali sigma kuadrat per N dikali D ditambah sigma kuadrat. Dengan D-nya itu sama dengan D kuadrat dikali mu X kuadrat per 4. Kemudian untuk catatannya teman-teman, jadi di dalam prakteknya itu sigma kuadrat tak diketahui sehingga N tak dapat dihitung. Untuk mengatasi hal ini, teman-teman ambil saja sampel sembarang sebanyak M. Catatannya itu misalnya sampel itu 10, 20, atau 30. Kemudian teman-teman buat perkiraan dari sigma kuadratnya, yaitu varians kuadratnya seperti berikut. Maka sigma topik kuadratnya itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikali YI dikurang R dikali XI per N aksen dikurang 1. Kemudian kita ganti dia punya sigma kuadrat itu dengan sigma topik kuadrat dan juga mu X kuadratnya itu jika diketahui ya teman-teman. Kemudian kita ganti dengan X bar kuadrat yang dihitung dengan rumus ini, yaitu X bar sama dengan 1 per N sigma dikali XI. Baik, sekarang kita akan masuk pada contoh soal. Seorang pimpinan perusahaan ingin memperkirakan rasio perubahan dari tahun lalu terhadap tahun ini mengenai jumlah jam kerja yang hilang disebabkan karena para karyawan yang sakit. Studi sementara terhadap catatan para karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit memberikan data sebagai berikut. Jadi di sini telah tertera data jam kerja yang hilang, di mana tahun lalu itu X dan tahun ini itu Y, dengan jumlah XI-nya untuk data tahun lalu 178 dan jumlah data tahun ini YI yaitu 187. Berdasarkan catatan atau data tahun lalu, jumlah jam kerja yang hilang TX itu sama dengan 16.300 dan N-nya itu 1000. Berdasarkan data ini, tentukan berapa besarnya N untuk memperkirakan R, yaitu rasio sebenarnya, yaitu rasio jumlah jam kerja yang hilang tahun ini terhadap tahun lalu atau sebelumnya. Dengan B itu kesalahan sampingnya itu 0,01 dan tingkat keyakinannya itu 95%. Baik, untuk penyelesaiannya di mana diketahui N-nya itu 1000, TX-nya 16.300, sigma X-nya itu 178 dan sigma Y-nya itu 187. Di mana ditanya tentukan besarnya N untuk memperkirakan R, itu rasio sebenarnya, yaitu rasio jumlah jam kerja yang hilang tahun ini terhadap tahun lalu atau sebelumnya. Dengan kesalahan sampingnya itu 0,01 dan tingkat keyakinannya itu 95%. Yang pertama kita yang pertama itu kita akan menghitung sigma topik kuadrat itu sama dengan sigma ini sama dengan 1 sampai dengan 10 dikali YI kurang R XI dikuadratkan dibagi 9. Nah, di mana kita harus menghitung variannya terlebih dahulu. Telah diketahui ini rumus variannya tadi sudah diketahui sebelumnya. Jadi kita akan mencari nilai ini tersebut dengan menggunakan rumus tersebut ini. Jadi yang pertama itu kita akan mencari YI kuadrat. Sigma I sama dengan 1 sampai dengan 10 sama dengan
Ya ini kan data tahun ini. Jadi berdasarkan data yang sudah ada tadi, setiap data tahun ini itu dipangkatkan 2. Jadi 13 di pangkat 2 ditambah 25 di pangkat 2 ditambah 15 di pangkat 2, seterusnya hingga 12 di pangkat 2, sehingga hasilnya itu 4.463. Lalu setelah kita mencari y kuadratnya, kita mencari xi kuadratnya. Jadi sigma i sama dengan 1 sampai 10 xi kuadrat sama dengan karena xi ini tadi itu data tahun lalu. Jadi setiap data tahun lalu kita pangkatkan 2. Jadi 12 pangkat 2 ditambah 24 pangkat 2 tambah 15 pangkat 2 tambah seterusnya sampai dengan 14 pangkat 2, sehingga hasilnya itu 4.066. Lalu setelah itu kita mencari xi dikali yi. Ini i1 sama dengan 10, yi sama dengan 12 dikali 13 ditambah 24 dikali 25 ditambah seterusnya sampai dengan 14 dikali 12 itu sama dengan 4.245. Lalu setelah itu kita mencari R-nya atau rasio, di mana rumusnya itu sigma yi dibagi sigma xi, sehingga setelah diketahui tadi sigma y nya itu 187 dibagi sigma xi nya itu 178, sehingga hasilnya itu 1,05. Jadi setelah kita mencari nilai r-nya, maka kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, sehingga sigma y i dibagi r xi sama dengan 4.000 sehingga kita masukkan hasil tadi yang telah kita cari. Ini 4.463 ditambah 1,05 dikuadratkan dikali 4.066 dikurang 2 kali 1,05 dikali 4.245, sehingga hasilnya itu 31,265. Lalu setelah itu kita menghitung sigma topi kuadrat, yaitu 1/9 dikali dengan hasil yang ini 31,265 itu sama dengan 3,474. Setelah itu kita mencari mu x nya atau rata-rata tahun lama, itu rumusnya tx per n. Tx nya tadi telah diketahui 16.300 per 1000, sehingga hasilnya 16,3. Lalu kita mencari b nya dengan rumus b kuadrat kurang 4 dikali mu x kuadrat sama dengan 0,01 kuadrat dikali 19,3 kuadrat dibagi 4 itu sama dengan 0,0001 dikali 265,69 itu sama dengan 0,006642. Lalu untuk n-nya dengan rumus n kali sigma topi kuadrat dibagi n kali d ditambah sigma topi kuadrat sama dengan 1000 dikali 3,474 dibagi 1000 dikali 0,006
642 ditambah 3,414, sehingga ini 3.474 dibagi 6,642 ditambah 3,474 sama dengan 10,116, sehingga hasilnya 343,416. Jadi untuk membuat perkiraan jumlah jam kerja yang hilang tahun ini terhadap tahun lalu dengan kesalahan sampingnya itu 0,01 dan tingkat keyakinan 95%, harus diteliti sampel karyawan sebanyak 344 orang di bulan Juni. Baik Ibu dan teman-teman semuanya, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.